SMK Negeri 7 Palangkaraya adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, sekitar 20 km dari pusat kota Palangkaraya. Berdiri sejak 2006, SMK ini menawarkan 2 jurusan unggulan, yaitu agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura atau yang disingkat dengan ATPH, dan teknik komputer dan jaringan atau disingkat dengan TKJ. Dengan lokasi yang aman dan nyaman, SMK Negeri 7 Palangkaraya siap membantu siswa mengembangkan potensi dan keterampilan. Pembuatan kompos hijau adalah cara mudah untuk mengubah sisa tanaman menjadi pupuk yang bermanfaat. Dengan membuatnya, kita juga dapat menjaga lingkungan dan memperbaiki kualitas tanah. Membuat kompos hijau membantu mengurangi limbah dan mengajarkan kita memanfaatkan kembali bahan alami dengan bijak. Ini adalah contoh nyata tindakan ramah lingkungan. Menurut kalian, mengapa sesuatu yang tampaknya hanya sampah daun bisa berubah menjadi bahan yang sangat penting bagi tanaman? Jika semua sekolah dan rumah membuat kompos hijau, manfaat apa yang paling dirasakan bagi lingkungan dan manusia? Tahukah kamu, sisa-sisa daun, rumput, dan bahan organik lainnya dapat diubah menjadi pupuk alami yang sangat bermanfaat. Yuk kita pelajari cara membuat kompos hijau dengan mudah di rumah. Halo teman-teman, kami dari SMK Negeri 7 Palangkaraya hari ini akan belajar cara membuat kompos hijau, pupuk alami yang bisa menyuburkan tanaman tanpa bahan kimia. Kompos hijau dibuat dari bahan-bahan segar yang kaya nutrien, seperti daun muda, rumput yang baru dipotong, dan sisa sayuran. Proses pembuatannya alami, tanpa tambahan bahan kimia, sehingga sangat ramah lingkungan. Dengan kompos hijau, tanah menjadi lebih subur, struktur tanah membaik, dan tanaman tumbuh lebih sehat. Sebelum memulai proses pencampuran bahan kompos hijau, terlebih dahulu saya akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan. Bahan utama untuk pembuatan kompos hijau adalah limbah pertanian yang sudah kami cacah menjadi ukuran yang lebih kecil agar mempercepat proses pematangan kompos. Serbuk gergaji untuk bahan yang membentuk rongga udara pada saat proses pematangan, sekaligus juga bahan utama untuk menetralisir asam yang terbentuk. Pupuk kandang, dalam hal ini kami menggunakan pupuk kotoran ayam. EM4 sebagai katalisator proses fermentasi atau pengomposan. Gula putih yang dilarutkan dalam air sebagai sumber energi mikroorganisme dekomposer yang terkandung dalam EM4. Adapun alat, kami menggunakan karung sebagai media penyimpan bahan kompos. Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah proses pengadukan kompos per minggunya. Terpal untuk tempat pengadukan awal bahan kompos. Garu dan sekop sebagai alat pengaduknya. Ember untuk media pencampuran air, EM4 dan gula pasir. Serta gembor untuk penyiraman campuran kompos. Sekarang kita mulai proses pembuatan kompos hijau. Dan peralatan penting yang dipergunakan adalah mesin pencacah untuk memperkecil ukuran sampah sayur dan rumput sehingga mempercepat proses pengomposan. Poin pertama saat pencincangan sayur. Mula-mula limbah pertanian dan rumput hijau kita cincang atau potong kecil agar lebih cepat terurai. Poin 2 saat pengolahan kompos. Selanjutnya, mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan. 1. Membuat cairan fermentasi yang terdiri dari gula pasir,
EM4 dan air dalam ember dan diaduk agar bercampur rata. 2. Mencampur serbuk gergaji, pupuk kandang, dan cincangan bahan limbah pertanian dengan perbandingan 1:1:2. 3. Campuran kedua ini kemudian diaduk secara merata dengan menggunakan garu tanah dan sekop kecil sambil disiram dengan cairan fermentasi dan air hingga terasa campuran dalam kondisi lembab tetapi tidak basah. 4. Setelah semua campuran tercampur secara merata, lalu dimasukkan ke dalam karung untuk mempermudah proses pembalikan kompos nantinya. 5. Karung yang sudah dimasukkan kompos hijau kemudian dilubangi dengan menggunakan ujung garu agar memberi ruang pertukaran udara setiap minggu. Di SMK Negeri 7 Palangkaraya, proses pengelolaan limbah organik dilakukan secara mandiri melalui produksi kompos. Langkah demi langkah dilakukan secara teliti agar menghasilkan kompos berkualitas untuk kebutuhan pembelajaran dan pertanian sekolah. Proses dimulai dari pembalikan kompos. Tumpukan kompos diaduk untuk memastikan sirkulasi udara tetap optimal. Pembalikan ini mencegah proses pembusukan anaerob dan mempercepat penguraian bahan organik. Semakin baik oksigen tersalurkan, semakin cepat mikroorganisme bekerja menguraikan bahan kompos. Setelah kompos dibalik, suhu tumpukan diukur menggunakan termometer kompos. Suhu menjadi indikator penting keberhasilan proses dekomposisi. Ketika suhu berada pada kisaran 30 hingga 60 derajat Celcius, mikroorganisme berada pada puncak aktivitasnya. Jika suhu mulai menurun, itu tanda bahwa kompos mendekati tahap pematangan. Ketika kompos telah matang, proses dilanjutkan dengan pengayakan. Pengayakan bertujuan memisahkan kompos halus dari potongan bahan yang belum terurai sempurna. Kompos yang telah diayak memiliki tekstur lebih lembut dan lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Kompos halus kemudian dikemas ke dalam karung atau plastik. Setiap kemasan ditimbang dan diberi label sesuai standar sekolah. Pengemasan bukan hanya untuk memudahkan penyimpanan, tetapi juga untuk menjaga kualitas kompos agar tetap kering dan terhindar dari kontaminasi. Nah, langkah terakhir adalah pengaplikasian kompos ke tanaman di area pertanian sekolah. Kompos ditebarkan di sekitar pangkal tanaman dan dicampur dengan tanah. Kandungan unsur hara yang lengkap membantu mempercepat pertumbuhan, memperbaiki struktur tanah, dan memperkuat ketahanan tanaman. Dengan memproduksi kompos sendiri, SMK Negeri 7 Palangkaraya tidak hanya mengurangi limbah organik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran praktik pertanian ramah lingkungan bagi peserta didik. Dari limbah menjadi manfaat, inilah bentuk pembelajaran nyata yang menghadirkan keterampilan untuk masa depan. Hari ini, kalian memahami bahwa dengan membuat kompos hijau, bukan hanya mengolah sisa tanaman, tetapi juga membiasakan diri menjaga lingkungan. Langkah kecil yang kita lakukan
dapat memberi dampak besar bagi tanah dan tanaman di sekitar kita. Kalian telah belajar bahwa membuat kompos hijau itu mudah, murah, dan bermanfaat. Semoga kalian bisa mempraktekkan dan membagikan ilmu ini agar lebih banyak orang peduli lingkungan. Setelah mempelajari proses dan manfaatnya, menurut kalian, bagian mana dari pembuatan kompos hijau yang paling ingin kalian coba di rumah atau di sekolah dan mengapa? Saya Bu, saya baru tahu kalau daun kering dan rumput bisa diubah jadi pupuk yang bagus. Ternyata prosesnya tidak serumit yang saya bayangkan. Saya tertarik mencoba membuat kompos di rumah karena mudah dan tidak butuh alat yang aneh-aneh. Jika kalian mengelola kompos di sekolah, ide apa yang akan kalian terapkan agar programnya berjalan dengan baik? Saya akan membuat jadwal piket pengumpulan sampah organik dan memastikan setiap kelas punya tempat sampah terpisah. Nah, terima kasih. Kalau sekolah punya tempat kompos, saya mau ikut bantu supaya halaman sekolah bisa lebih hijau. Ya, bagus sekali. Pembelajaran tentang kompos hijau hari ini diharapkan membantu kalian memahami manfaat mengolah sampah organik. Mari kita terapkan ilmu ini agar lingkungan kita menjadi lebih bersih dan sehat.